Halo semuanya, balik lagi sama aku Miftah pastinya di channel bersama Shopee. Hari ini aku mau ngebahas perdana di channel aku, yaitu temennya Shopee, adalah Cbank. Kira-kira apa ya? Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, and di subscribe, dan jangan lupa diklik lonceng notifikasinya, biar kalian tahu informasi update dari video aku, dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman biar kita saling diskusi bareng. Oke, stay tune terus ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau ngebahas review untuk posisi KYC Agent atau KYC di Cbank. Aku sudah catat beberapa informasi dan dari salah satu kenalan aku. Dan ini tuh isinya ada psikotest, ada interview HRD, interview user, ada job desk, pengertian KYC, kemudian ini pengertian secara general, kemudian job desk dari KYC agent, serta ada pengertian dari Cbank. So, buat teman-teman, stay tune terus ya. Oke teman-teman, jadi yang pertama adalah tahap kayak melamar gitu kan. Teman-teman bisa melamar untuk posisi KYC agent atau KYC, dan hari ini tuh buka juga yang customer service-nya itu buat yang Cbank. Nantinya coba aku cantumin atau mungkin aku posting buat informasi lowongan yang resmi ya. Yang pertama itu ada psikotest untuk posisi di Cbank, yaitu KYC Agent atau KYC. Ini kalau dari kenalan aku, psikotestnya itu ada tes koran ganjil atau genap, namun ada banyak nih, dan waktunya itu ada 30 menit. Yang kedua itu ada padanan kata. Nah, padanan kata ini aku kurang tahu bagaimana. Nanti teman-teman bisa cari sumber-sumbernya di Google atau mungkin di YouTube channel lainnya yang ngebahas padanan kata. Yang ketiga adanya sinonim sama antonim nih teman-teman. Jadi teman-teman pasti udah nggak familiar banget dong yang sering ikut psikotest. Tesnya itu sinonim sama antonim. Nah, dari 3 poin tersebut, ini adalah psikotest di Cbank, tapi aku nggak punya soalnya. Karena ini takutnya itu informasinya update, dan aku juga dapat dari kenalan aku yang udah kerja di Cbank juga teman-teman. Yuk kita lanjut buat interview HR. Oke teman-teman, interview HR-nya itu meliputi pastinya perkenalan diri ya teman-teman. Lalu yang kedua ada background. Nah, background ini seperti kalian lulusan dari mana, kemudian jurusan apa, dan segala macam. Yang ketiga adalah pengertian dari KYC atau KYC, atau lebih tepatnya Know Your Customer. Selain itu ada IPK, IPK-nya berapa gitu kan. Terus di sini yang terakhir adalah HR akan menjelaskan kerjanya bakal gimana sih, kemudian jam kerjanya bagaimana, dan perihal kontraknya seperti apa. Jadi aku ulangin lagi, yang pertama itu ada perkenalan, yang kedua itu ada background, yang ketiga adalah pengertian dari KYC itu apa teman-teman. Yang keempat ada perihal IPK teman-teman berapa. Dan yang kelima itu adalah tim HR akan menjelaskan kerjanya itu bagaimana, menjelaskan kerjanya bakal bagaimana, kemudian jam kerja bagaimana, dan perihal kontraknya. Dan kembali lagi ke topik awal, ini aku dapat referensi dari kenalan aku, dan semoga aja informasi yang aku berikan sama ya teman-teman pada saat teman-teman interview dengan HR-nya. So, kita lanjut aja buat interview usernya. Stay tune terus ya. Oke teman-teman, di interview user kali ini, kenalan aku itu melewati 2 tahap. Interview dengan usernya, dan interview dengan head KYC-nya. Nah, interview dengan usernya untuk posisi KYC agent, yaitu adanya pertama pasti perkenalan, kemudian background. Yang ketiga itu adalah kelebihan dan kekurangan teman-teman seperti apa. Lalu ada pengertian KYC, ya ini kurang lebih sama kayak interview dengan HR. Yang terakhir itu adalah kenapa kalian beranggapan kalau cocok di posisi KYC nih teman-teman. Jadi aku ulangin lagi, untuk interview usernya itu ada perkenalan, kemudian ada background, ada kelebihan dan kekurangan, dan ada pengertian dari KYC itu apa.
Lalu ada kenapa kalian beranggapan kalau cocok di posisi KYC nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan jawaban dari teman-teman sendiri ya. Itu dia untuk interview dengan usernya. Selanjutnya ada interview dengan head KYC-nya teman-teman. Nah, kalau kata kenalan aku, ini kurang lebihnya sama dengan interview dengan user, tapi dikhawatirkan adanya role play teman-teman nih. Nah, teman-teman, PR buat teman-teman adalah bisa cari role play. Jadi agent KYC-nya seperti apa. Nanti teman-teman bisa cek aja di video-video YouTube channel lainnya. Oke, kita lanjut buat pengertian dari KYC, job desk-nya apa, dan pengertian dari C-Bank. So, stay tune terus ya. Oke teman-teman, di sini aku mau ngebahas general info atau informasi umum yang aku bisa kasih ke teman-teman atau memberikan gambaran pada saat apply atau mungkin dapat undangan invitation buat posisi KYC agent untuk C-Bank. Nah, pengertian dari KYC ini atau kepanjangan dari Know Your Customer, nanti aku coba cantumin di description box. Ini adalah sebuah aturan yang ditetapkan institusi jasa keuangan untuk mengetahui identitas nasabah dari aspek nama, alamat, pekerjaan, kegiatan, transaksi nasabah, serta pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan. Nah, di poin terakhir ini itu contohnya seperti pencucian uang atau mungkin ATM yang akan digunakan itu untuk kayak kejahatan-kejahatan seperti tadi tuh pencucian uang atau mungkin bisa jadi terorisme. Nah, teman-teman untuk posisi dari KYC ini adalah harus memvalidasi data-data dari nasabahnya. Teman-teman harus teliti lagi nih dalam memfilter atau mencocokkan datanya yang tadi aku sebutkan, seperti ada dari nama, kemudian wajah juga ya teman-teman, alamat, pekerjaan, kegiatan, transaksi nasabahnya seperti apa, dan pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan. Teman-teman, itu dia pengertian general mengenai KYC atau Know Your Customer. Yuk kita lanjut buat job desk dari KYC-nya. So, stay tune terus ya. Oke teman-teman, kita lanjut buat job desk dari KYC agent. Yang pertama adalah melakukan penilaian harian terhadap calon nasabah dengan mengkonfirmasi persyaratan data KYC sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebijakan internal atau SOP-nya. Yang kedua adalah bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan meninjau dokumen yang diberikan berdasarkan pada satu pedoman yang disediakan. Ini balik lagi ke SOP ya teman-teman. Yang ketiga adalah rekam dan jaga dokumentasi seperti dokumen pendukung yang diperlukan. Jadi teman-teman untuk posisi KYC agent, teman-teman harus menjaga data nasabahnya ya, dan jangan sampai disalahgunakan. Kenapa? Karena data nasabah ini adalah teman-teman yang mengetahui dan nasabah yang bersangkutan. So, dijaga data nasabahnya. Yuk kita lanjut buat job desk-nya apa aja sih, stay tune terus ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini ada follow up ke tim leader jika ada yang kalian ingin tanyakan. Ini lebih ke arah case by case-nya seperti apa nantinya pada saat di lapangan ya teman-teman. Yang terakhir adalah lakukan tugas lain yang relevan dengan proses onboarding yang ditugaskan. Jadi ini balik lagi ke job desk-nya teman-teman sebagai KYC agent di C-Bank nantinya. Nah, teman-teman itu dia perihal informasi general dari psikotest, kemudian interview dengan HR, interview dengan user, interview dengan headnya KYC, kemudian informasi atau pengertian dari KYC itu apa, job desk-nya bagaimana, dan yang terakhir adalah pengertian dari C-Bank. So, stay tune terus ya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk pengertian dari C-Bank. C-Bank adalah aplikasi perbankan digital yang membantu dalam melakukan aktivitas finansial mulai dari menabung, transaksi via handphone, kapanpun dan dimanapun. Produk perdana C-Bank ada di rekening tabungan yang dapat mempermudah pengelolaan
aktivitas finansial harian nih dan menyediakan tabungan dalam satu rekening dengan bunga yang sangat tinggi. Itu dia teman-teman pengertian secara umum mengenai si bank. Semoga informasinya dari awal sampai pengertian ini bermanfaat ya buat teman-teman yang menjalani proses psikotes sampai interview dengan user atau headnya dari KYC. Suaraku habis. Oke, ini dia video dari aku dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar kalian tahu informasi update dari video aku dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman biar kita saling diskusi bareng kok diskusi ini ya. Dan buat teman-teman yang punya ide-ide menarik, aku mau ngebahas seputar apa, teman-teman bisa banget cantumin di kolom komentar biar aku coba cari reviewnya agar aku juga bisa belajar nih teman-teman. Ketemu di video lainnya, bye-bye!